adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat. Dan hari ini kita mau bersama-sama sekolah minggu. Kita mau mulai dan kita mau bersama-sama dengan semangat puji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa sebelum kita menerima sabda Tuhan. Kita akan lipat tangan kita bareng-bareng berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga yang mulia, ucap syukur kami Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan sampai saat ini. Dan hari ini kita bersama-sama dari rumah akan bersekolah minggu online. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah online ini dapat menerima sabda firman Tuhan, dapat menerima apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai ke 26 yang akan dibacakan oleh saudara kita. Bacaan kita terambil di dalam kitab Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yehuda dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu."
Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah sabda Tuhan. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Keren kan? Sudah menyaksikan, mendengarkan dengan seksama, dengan baik-baik. Tadi tentang apa ceritanya? Ya, pintar. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, di mana itu adalah mukjizat dari Tuhan dan juga kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan, adik-adik. Dengan sekian. Bila topan berat melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah.
Adik-adik sekolah minggu, kita sudah puji nama Tuhan bersama-sama. Kita juga sudah menerima firman Tuhan dengan ceritanya tadi Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan sudah persembahan juga untuk Tuhan. Nah, saat ini kita mau doa untuk doa penutupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan tentang kuasa-Mu yang begitu luar biasa, tentang mujizat Engkau yang begitu luar biasa Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Kita mau belajar taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Diberikan kesehatan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberi kesehatan untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini adik-adik ibadah sekolah minggu kita. Dan jaga selalu kesehatan kita masing-masing ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya ya, minggu depan. Dan tentunya ingat pesan ibu nih, selalu pakai masker, rajin mencuci tangan, dan atau menggunakan hand sanitizer ya, jaga jarak juga jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati.